Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama. Salam sejahtera buat semuanya dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, di dalam video ini saya ingin membahas tentang spiritual modern yang sebetulnya menyatukan dari pemahaman agama-agama yang ada di Asia atau agama bumi dengan agama langit. Bagaimana spiritual modern ini bisa menyatukan dari kedua agama itu. Monggo kita simak videonya. Sedulur semua, ada tesis terbaru, saya tidak tahu dari siapa, tapi mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak intervensi dalam proses penciptaan. Nah, di sini karena alasannya adalah manusia terbentuk oleh unsur-unsur yang sudah ada di bumi. Nah, kita menggambarkan seperti ini, sedulur. Benar, unsur-unsur yang ada dalam diri kita itu ada di bumi, sudah ada di bumi. Tapi kalau tidak ada yang kreator, seorang kreator yang menciptakan, apakah mungkin kita bisa menjadi makhluk yang bernama manusia? Dan keyakinan saya bahwa ada kekuatan lain yang membuat manusia pertama, yang menciptakan manusia pertama dan kedua, perempuan dan laki-laki, sehingga bisa bereproduksi dan menciptakan ulang atau meneruskan atau meregenerasi. Nah, kekuatan ini sering disebut Tuhan. Dan kita ingat melalui konsep agama bumi bahwa Tuhan itu juga berada dalam diri manusia, juga melingkupi semesta. Artinya Tuhan yang ada dalam diri manusia itu juga menciptakan seorang anak untuk meneruskan regenerasinya. Nah, di ajaran spiritual modern itu kita harus melihat semuanya. Jadi Tuhan ada di dalam diri, tidak terlepas dari kita, tapi juga melingkupi semesta. Kalau agama langit menyebutnya Tuhan berada di luar diri kita, berada di alam semesta, menguasai alam semesta, mengatur alam semesta, sehingga perbuatan kita akan selalu dilihat oleh beliau, sehingga kita selalu ingin berbuat baik agar tidak salah di mata beliau. Ini memanifestasikan sosok. Sedangkan spiritual modern ini ada dua jalur. Jadi ada Tuhan yang ada dalam diri sehingga bisa memenuhi unsur penciptaan. Ada juga Tuhan yang menguasai alam semesta. Nah, jadi konsep ajaran spiritual modern ini adalah berbaiklah kepada sesama, ajaran budi pekerti, juga ajaran ketuhanan. Karena Tuhan itu ada di dalam diri
masing-masing makhluk, semua makhluk, bukan hanya manusia. Jadi kita ini hanya percikan-percikan dari kekuatan Tuhan, dan kita bisa mencipta kekuatan kita lebih besar. Karena kita bisa menghancurkan juga, tapi kita juga bisa membuat. Ini adalah kita menciptakan. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa manusia pertama dan kedua itu diciptakan oleh seseorang. Contohnya, kalau kita mengambil contoh televisi, itu ada yang menciptakan, walaupun itu unsur-unsurnya sudah ada di bumi semua. Tapi kalau tidak ada yang menciptakan, apakah bisa? Tidak bisa. Halah, setelah diciptakan menjadi pabrikan, kan gitu. Banyak manusia yang membuat. Tapi apakah kita sekarang yang menikmati televisi tahu yang membuat? Ketemu dengan yang menciptakan? Tidak, tapi kita bisa merasakan kehadiran sang pencipta itu ada di televisi. Contohnya HP ini kita gunakan terus, tapi apakah kita tahu pabriknya, yang membuat siapa, penciptanya siapa? Tidak, tapi ada. Maka di spiritual modern ini adalah yang ada itu kosong, yang kosong itu ada. Jadi saya harapkan dengan berkembangnya spiritual modern ini, teman-teman yang berada di jalur-jalur spiritual atau yang sedang mencari jalan spiritualnya masing-masing, tidak kaku untuk ini loh yang paling benar. Kita harus mempelajari ini jalan leluhur, ini seperti ini, jangan saklek lah. Karena semua harus berkembang mengikuti gerakan alam. Jadi demikian sedulur, intinya spiritual modern itu mudah dipelajari dan menjauhkan dari perbedaan maupun paksaan, serta harus lebih cerdas karena menggunakan kecerdasan dan rasa. Jadi pikiran dan rasa itu kita gunakan secara seimbang sehingga masuk logika dan rasional. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata dari saya mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.